warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1A. NPM 21106311200027. Dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Bambang Sutejo, saya ditugaskan untuk melakukan wawancara. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan mengambil tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Selama nilai-nilai Pancasila masih terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka NKRI akan tetap kokoh. Kita sebagai warga negara harus sadar akan hal tersebut karena untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini belum terrealisasi menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemungkinan besar, sebagian warga negara tidak sadar akan hal tersebut. Untuk mereview kembali ingatan kita tentang nilai-nilai Pancasila, di sini saya akan mewawancarai dua narasumber yang bertemakan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini saya akan mewawancarai narasumber pertama saya. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda Penny dan Ananda Khadijah ya. Saya bernama Muhammad Abdul Mujib atau keluarga besar Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama, sering memanggil dengan nama akrab Mujib, Pak Mujib begitu ya. Keseharian saya adalah mengurusi perpustakaan Menara dan sesekali memang ada kegiatan khusus sering didatangi oleh peserta didik Menara dalam hal menambah menambah pengetahuan tentang Islam dan kewarganegaraan. Ya. Alamat perlu disampaikan? Alamat keseharian? Alamat keseharian atau tempat tinggal saya di Kerajaan 2, Desa Sukamerta, Kecamatan Ramata, Kabupaten Karawang. Begitu Ananda Penny. Lanjut ya Pak ke pertanyaan pertama Pak. Menurut Bapak, semenjak Pancasila ini dilahirkan, apakah Pancasila ini terkikis dengan baik atau tercapai dengan baik dari awal mulanya lahir sampai sekarang? Alhamdulillah menurut Pak Mujib, menurut saya, bahwa Pancasila itu benar-benar sakti. Kenapa dikatakan sakti? Betapa banyak cobaan-cobaan yang bisa, kalau tidak cerdas-cerdas, membuat Pancasila itu sudah tidak lagi diterima. Tapi alhamdulillah, gerakan 30 SPKI untuk merubah Pancasila tidak bisa berhasil, DITII untuk merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak berhasil. Ini artinya bahwa benar-benar Pancasila sakti. Masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia mengakui kehebatan Pancasila. Karena memang Pancasila dilahirkan atau diproduk oleh orang-orang yang punya tanggung jawabnya terhadap kelangsungan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kebanyakan para alim ulama yang memproduk atau membuat Pancasila. Jadi menurut Pak Mujib, Pancasila tetap tidak bisa digantikan. Tadi Pancasila sakti Mabraguna. Lanjut ya Pak, ke pertanyaan kedua Pak. Menurut Bapak, apa saja kendala penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat? Iya, kalau menurut Pak Mujib adanya inkonsistensi ya, inkonsistensi dari sebagian pemangku jabatan, pemangku kebijakan. Banyak bicara tentang teori Pancasila, tapi mereka tidak mengenalkan Pancasila. Contoh misalkan masih maraknya korupsi, masih maraknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Ini tentu
menjadi hambatan, tertanamnya Pancasila di masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat mempercayai Pancasila sementara mereka yang berbicara Pancasila ternyata inkonsisten. Itu nah. Jadi kendala utamanya adalah inkonsistensi antara pernyataan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sebagian pemangku kebijakan. Begitu nih. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Apakah Pancasila akan berkembang tanpa adanya peran pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat itu? Justru yang menjadi ujung tombaknya pemerintah. Semakin konsisten pemerintah ya terhadap nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keadilan, semakin baik pemerintah, semakin cepat tertanam nilai-nilai Pancasila. Gitu, jadi pemerintah itu apa ya, Pak? Harus di ujung tombak. Emang untuk mencapai tujuan Pancasila emang harus membutuhkan pemerintah. Pemerintah harus di ujung tombak. Malah Pancasila berkembang ini oleh pemerintah. Makanya tadi pemangku jabatan itu, pemangku kebijakan kan pemerintah. Ya. Semakin pemangku kebijakan, semakin pemerintah ini baik, pemerintahan baik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka semakin kuat pula nilai-nilai Pancasila, semakin diterima oleh masyarakat. Ya, Pak. Itu lah. Ya, sudah selesai pertanyaan saya, 3 pertanyaan. Bapak terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan jawabannya, Pak. Ya. Iya, terima kasih pula, sama-sama. Mohon maaf Kak mengganggu waktunya. Iya, enggak. Maaf Kak mengganggu waktunya. Ya, Di sini saya izin mewawancari Kakak. iya silakan. Silakan Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Cynthia Rahma. Pendidikan terakhir saya SMA. Sekarang saya bekerja dan menjadi karyawan di PT. Pertanyaan pertama Kak, kita kan tahu Pancasila ini memiliki 5 sila. Nah, menurut Kakak, di dalam 5 sila tersebut yang sampai saat ini belum terrealisasi sempurna di dalam bangsa Indonesia itu apa? Ya, menurut saya sih dari kelima sila tersebut yang belum terrealisasi bagi bangsa Indonesia itu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti contohnya pemerintah memberikan hukuman bagi para pejabat yang melanggar hukum, contohnya yaitu korupsi. Jadi intinya hukuman para pejabat dengan rakyat biasa itu tidak seimbang. Yes ya, kalau dilihat-lihat itu ya, emang dalam keadilan itu Indonesia kalau dibandingkan dengan negara yang lain gitu, negara luar, emang kurang ya, emang gitu ya, kurang. Emang kalau lihat misalkan pejabat sekarang itu punya masalah gitu, punya hukumannya lebih ringan gitu kalau dibandingkan dengan rakyat biasa. Lanjut Kak ke pertanyaan kedua. Nih, kita kan tahu ya Pancasila itu sebagai dasar negara di Indonesia. Nah, menurut Kakak, selain Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi apa menurut Kakak? Menurut saya, selain menjadi dasar negara, Pancasila juga diartikan sebagai ideologi negara dan juga tujuan cita-cita negara. Jadi tujuan negara sudah tercantum di Pancasila. Iya, sebenarnya mah Pancasila itu semua tujuan cita-cita emang udah tercantum. Jadi Pancasila itu udah paket lengkap lah gitu ya bagi Indonesia begitu. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, kan Pancasila tuh ya. Pancasila, menurut Kakak, peran pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia itu apa Kak? Peran
peran pemerintah dalam mewujudkan Pancasila itu dengan menanamkan setiap nilai-nilai Pancasila di dalam jati diri, seperti pada sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita perlu mempercayai Tuhan dan bertakwa pada Tuhan. Juga kita bisa menghargai antar umat beragama, Toleransi gitu ya. iya, agar Damai. terciptanya kehidupan yang rukun. Terus sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus saling menyayangi sesama. Jadi selain itu, kita juga sebagai rakyat Indonesia harus bisa saling membantu dan gotong royong untuk sesama. Iya. Jadi kerjasama gitu ya. Ya, pemerintah sama rakyat itu harus kerjasama gitu agar Indonesia lebih maju. Iya, begitu. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia perlu sekali menanamkan rasa persatuan dalam diri kita. Juga kita bisa mencintai tanah air dan bangga pada negara. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasti kita tahu setiap orang itu berbeda-beda pendapat dan cara sudut pandang. Agar itu semua bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan berpendapat atau berdiskusi. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pastinya tiap rakyat Indonesia harus bisa berperilaku adil, terutama pemerintah kepada rakyatnya. Kita harus bisa berperilaku adil. Jadi peran pemerintah gitu ya, kayak peran pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu emang sangat penting gitu untuk mencontohkan rakyatnya. Begitu? Iya. Baik, pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Maaf mengganggu waktu. Iya, sama-sama. Dapat saya simpulkan dari dua narasumber yang saya wawancarai bahwa sejak awal lahirnya Pancasila ini sudah terkikis dengan baik di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Walaupun pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di masyarakat Indonesia ini banyak perubahan dari zaman ke zamannya, tetapi tidak mengurangi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Selain menjadi dasar negara, Pancasila ini juga sebagai ideologi negara. Tujuan dan cita-cita negara sudah tercantum lengkap di dalam 5 sila Pancasila. Tentu saja, dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia ini ada kendalanya, termasuk kesadaran diri bagi warga negara Indonesia sendiri, dan juga butuh peran penting dari pemerintah dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di masyarakat, karena pemerintah adalah pemimpin yang bisa mengayomi dan menjadi contoh bagi rakyatnya. Sekian tugas wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.